wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kenalkan, nama saya Bisma Sabila Kisadias dan berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan buku yang berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Nah, buku ini ditulis oleh Kigo Higashino. Itu merupakan buku terjemahan dari Jepang dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Buku ini berjumlah 398 halaman dan ya langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi sesuai judulnya yaitu Toko Kelontong Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Pada mulanya ada tiga anak. Jadi mereka tuh kayak tiga anak muda yang menyuri. Lalu mereka tuh bersembunyi di sebuah tempat yaitu Toko Kelontong Namiya. Mereka berencana bersembunyi di situ tuh karena mereka menghindari patroli polisi karena mereka tuh mencuri gitu. Mereka mencuri mobil tua dan mobil tuanya itu tinggal di suatu tempat dan mereka sembunyilah ke Toko Kelontong Namiya ini. Nah, Toko Kelontong ini tuh waktu mereka masuk di situ tuh masih kayak sangat apa ya, udah kan kelihatan sangat tua dan bahkan papan nama tokonya itu biasanya kan ada itu tuh udah nggak kelihatan sama sekali, kayak udah tutup juga. Terus ketika mereka masuk ke dalamnya itu tuh benar-benar isinya tuh debu dan benar-benar kayak tempat yang ditinggalin lama banget. Dan mereka berencana di situ tuh sampai pagi, sampai mungkin jam hari terbit lah. Lalu ketika mereka sedang beristirahat, mungkin waktu mereka 1 atau 2 jam setelah mereka istirahat itu tuh mereka juga kaget ada surat yang datang lah, yang kayak tiba-tiba mereka tuh dapat sebuah surat dari kayak itu kecil itu masuk suratnya. Terus mereka baca di suratnya itu tentang seorang atlet yang bingung mau ikut olimpiade atau enggak. Jadi kayak tiba-tiba tuh surat itu tuh curhat sama mereka gitu, kayak bilang saya galau, pacar saya sakit, tapi saya tuh lagi mau mempersiapkan olimpiade. Nah, di situ tuh dia bingung gimana. Sebenarnya itu udah kehilangan motivasi buat jadi atlet. Padahal kan atlet tuh yang paling dia incer tuh biasanya olimpiade kan. Nah, di situ karena pacarnya sakit dia tuh jadi nggak semangat lagi. Akhirnya mereka tuh bingung olimpiade apa, karena ini ceritanya di mereka itu di tahun 2013 dan itu nggak akan ada olimpiade dalam jangka dekat. Tapi kayak olimpiade tuh terjadi di tahun lalu. Lalu ternyata di situ tuh olimpiade yang dimaksud adalah olimpiade di Moskow tahun 1978. Terus mereka baru sadar ternyata surat itu dari masa lalu. Jadi kenapa dinamain Keajaiban Toko Kelontong Namiya? Karena mereka tuh mendapatkan surat dari masa lalu. Kayak mereka tuh lagi di zaman sekarang, tapi surat yang mereka terima itu dari masa lalu. Ketika mereka menerima surat itu, mereka kembalikan dengan jawaban mereka. Lalu mereka mendapat jawaban lagi itu dalam satu malam. Tapi surat tersebut tuh ceritanya udah beberapa bulan berlalu itu. Yang seorang atlet tadi bernama Prince Bulan, dia itu mengirimkan surat terus sempat lagi dia sekitar 3 atau 4 kali gitu. Nah, surat itu tuh dia di surat ketiga atau surat keempat itu tuh dia bilang kalau surat sudah meninggal, dia berterima kasih atas saran-saran yang diberikan oleh orang yang dikirimkan dikirimkan surat oleh Prince Bulan tadi atau mereka. Tapi Prince Bulan ini tahunya kalau yang dikirim surat atau yang dikirim sarannya merupakan pemilik dari Toko Kelontong Namiya. Lalu berikutnya itu ada merupakan seorang pemuda yang itu dengan dia dari kecil tuh tertarik dengan musik. Lalu dia minta dibeliin gitar tuh sama ayahnya. Ayahnya beneran beliin. Lalu ketika dia kuliah, dia tuh bingung dia lanjut fokus untuk menjadi musisi karena dia sangat tertarik, atau dia melakukan usaha toko ikan milik keluarganya karena keluarganya ini memiliki sebuah toko ikan gitu. Nah, di situ
cerita dia mengirim surat juga kepada kepada tokoh keluarganya ini. Terus di situ yang menerima masih 3 pemuda tadi, masih 3 pencuri tadi, dan itu mereka membalas, ya sudah teruskan saja toko ikan ayah. Jadi seorang pemuda ini dipanggil pemuda musisi toko ikan. Nah ternyata musisi ini tuh bilang bahwa sebenarnya toko yang dimiliki ayahnya itu bukan toko yang besar, bukan toko yang sukses. Lalu di situ dia kayak cerita dan mereka tuh kayak berdebat gitu antara 3 pemuda tadi dan si toko ikan tadi. Nah lalu itu sembari si musisi ini kembali ke kota untuk melanjutkan kuliah karena toko kelompoknya itu bukan di kota dan tempatnya itu berbeda sama tempat kuliah si musisi toko ikan ini. Nah selama menjalani kuliah itu dia sambil menjadi musisi itu sampai dia tuh nggak fokus sama sekali sama kuliahnya karena dia nggak merasa kayak nyaman sama jurusan yang dia pilih, yang dia jalanin. Dia merasa kayak dia tuh nggak enjoy kuliahnya, jadi dia tuh kayak uring-uringan buat kuliah. Nah sambil dia kuliah tadi, walau malas-malasan itu, dia tuh kayak jadi musisi kecil gitu kan. Nah di situ tuh dia kayak pergi ke suatu panti di malam Natal, kayak itu acara amal gitu. Dia tuh mengisi acara malam Natal di situ. Nah dia tuh menyanyikan lagu lagu anak-anak, lalu di lagu terakhir itu dia menyanyikan lagu ciptaan dia sendiri. Lalu ketika dia sudah selesai, dia tuh keluar gitu kan dari pantinya. Dia mungkin di sekitar taman panti itu, tiba-tiba dia kaget kok ada anak kecil yang nyanyiin lagunya dia gitu. Anak kecil ini bukan seorang perempuan gitu. Dia nanya dong sama orang di panti itu anak siapa? Itu anaknya gimana? Maksudnya itu siapa gitu. Nah ketika itu yang orang panti ini bilang kayak anak itu sulit untuk didekati, dia sukanya diam gitu. Lalu ketika si musisi toko ikan ini nyamperin si anak itu, datangnya anak itu, dia nanya kok bisa sih kamu hafal lagu aku, padahal lagu aku tuh gak terkenal sekali dan lain-lain. Ya pokoknya dia kaget kenapa tiba-tiba anak ini tuh hafal lagunya si musisi toko ikan ini, padahal kan dia cuma nyanyi sekali aja. Lalu tiba-tiba kayak si anak itu bilang kayak dia suka banget, dia seneng banget sama lagu yang diciptain, dia tuh merasa itu tuh lebih hafal. Lalu karena mungkin dia pengalaman si toko ikan ini, jadi akhirnya dia tuh nginap di panti. Nah dia nginap di panti itu, tiba-tiba pantinya itu kebakaran. Lalu ada salah satu anak laki-laki yang lambat gitu menyelamatkan diri karena kayak ya mereka lagi tidur terus tiba-tiba kebakaran. Nah si toko ikan tadi menyelamatkan si anak kecil yang cowok ini, dan anak kecil cowok ini tuh ternyata merupakan adik dari anak cewek ini, cewek yang menyanyikan lagu itu. Musisi toko ikannya itu tuh meninggal karena dia kena kebakaran tadi kan. Terus bab selanjutnya itu tentang tokoh kelompok Nanianya sendiri. Jadi tokoh kelompok Nania itu situ diceritakan bahwa apa sih tokoh kelompok Nania ini? Jadi pada mulanya tokoh kelompok Nania itu merupakan tokoh kelompok biasa yang kayak gimana tuh penjaganya bernama kakek Nania, dan kakek Nania itu awalnya tuh ditanya iseng aja sama anak kecil di daerah itu kayak gimana sih biar dapat nilai 100, kayak gimana sih biar kita tuh pede, percaya diri, biar nggak dibully sama teman gitu. Akhirnya kakek itu tuh menjawab dengan bijak, dan lama kelamaan tuh yang cerita ke kakek ini bukan cuma anak-anak, misalnya mengirimkan surat gitu, mulai juga orang-orang itu mulai mengirimkan masalah-masalah pribadi mereka, dan kakek ini tuh memecahkan masalah-masalah mereka tersebut. Kayak jadi setiap pagi kakeknya itu menaruh surat balasan dari cerita tadi atau
melihatnya si kakek di kotak susu. Lalu singkat cerita kayak kenapa situ bisa dua waktu, karena kayak di masa lalu dan masa depan, kayak surat dari masa lalu dan masa depan itu karena pada ketika tiga pencuri ini mencuri di hari itu merupakan hari meninggal kakeknya, dan kakeknya tuh minta di tahun itu kakek itu selalu meninggal. Kakek Nani ini bilang kayak nanti ketika tahun segini tanggal kematianku tolong bilang bahwa tolong adain pengumuman gitu. Jadi kayak potong naminya akan dibuka 1 hari. Nah itulah potong naminya tuh dibuka 1 hari, dan ternyata surat-surat yang diterima itu surat-surat dari masa lalu, dan mereka 3 berandal tadi yang balas. Dan cerita di buku itu banyak banget, kayak dia tuh nyambung gitu dari satu surat ke surat lain. Kayak tadi yang posisi toko itu tadi dia menyelesaikan anak kecil tadi kan, jadi kayak si cewek yang kakaknya anak yang bisa mati tadi itu merasa berjasa, dan dia tuh jadi musisi terkenal, dan dia bawain dia tuh terkenal karena dia membawakan lagu dari si musisi toko ikan tadi. Intinya tuh cerita dari di sini tuh menyambung dari surat satu ke surat lain, dan menurut saya itu terus menurut saya untuk kelebihan dari buku itu yaitu tadi ceritanya tuh hebat, kayak keren, bisa nyambung satu sama lain. Setiap suratnya tuh ada part yang bikin nyambung, ada bagian yang kayak terkoneksi, kayak ternyata si cewek yang diselamati tadi atau sudah menjadi cewek yang adiknya diselamati tadi itu tuh menjadi musisi terkenal, dan dia tuh punya teman yang ternyata temannya itu juga mengirimkan surat ke toko namanya ini, dan dia menerima saran, dan dia tuh sarannya sangat membantu untuk kehidupannya, dan ternyata dia tuh jadi pemilik atau donatur di panti asuhan, dan ternyata panti asuhan itu merupakan tempat tinggal dari si 3 pencuri tadi. Kayak saya ceritanya tuh sangat keren, dia bisa dibuat rapi, bisa dibuat nyambung sama lain, tapi saya kekurangannya itu agak sedikit membingungkan, mungkin karena ini tuh buku terjemahan, jadi kayak saya bacanya 3 kali baru saya paham, itu pun saya nggak sepenuhnya paham. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak serta teman-teman sekalian. Pagi luar biasa.